Warisan Ramadan, hari ke-14, yang dicari-cari. Kamu nggak apa-apa? Tanya suara bariton yang kemudian keluar dari mobil dan langsung menghampiri Safiera. Safiera tadinya ingin mengomel pada orang yang membawa mobil itu, karena dia belok buru-buru tak memperhatikan dirinya yang berjalan kaki. Hanya saja, melihat wajah pria yang mendekat padanya, "Kamu?" Pria itu tampak mengenalinya dan menunjuk pada Safiera. "Kamu yang di pesawat waktu itu, bukan?" Safiera pun berceloteh. Di saat pria itu juga mengangguk pelan dengan senyum di bibirnya. "Gak sangka bisa ketemu kamu di sini. Kamu tinggal di daerah sini?" Tanya yang membuat Safiera menggelengkan kepalanya pelan. "Complicated and difficult to, Oke. Apa ada luka di kakimu? Biar kulihat dulu." I think I'm good. Just shock maybe." "Eric. Kenalkan, namaku Eric." "Oh, Safiera." Gadis itu pun mengulurkan tangannya pada pria yang membuat hatinya senyum-senyum. "Safiera, jadi itu namamu?" Pria itu seperti menahan geli ketika mendengar nama tersebut. Tentu saja Safiera menganggukkan kepalanya. "Apa ada yang aneh dengan namaku? Dan mungkin kamu ingin memanggilku juga seperti orang-orang sini memanggilku Sapi Era." Haha, tawa terurai begitu saja dari bibir pria itu. "Kamu lucu juga, dan kamu gak berubah sama sekali saat pertama kali aku bertemu denganmu di pesawat," jawab Eric lagi. "Namamu hanya mengingatkan pada seseorang yang dijodohkan padaku. Oh ya, ayo naik ke mobilku biar aku antar." "Harusnya aku tidak naik. Tapi dia adalah laki-laki yang memang aku ingin cari dari beberapa bulan yang lalu," bisik hati Safiera yang berjalan ke pintu penumpang mobil Eric. "Jadi masih zaman perjodohan?" Saat Eric sudah duduk di kursi kemudi, pertanyaan itu pun terlontar dari Safiera. "Oh iya, tapi aku tidak mau dijodohkan." Safiera laki suara, dia adalah wanita yang akan dijodohkan denganku. Tapi daripada aku bertemu dengannya, aku lebih baik menyuruh asistenku untuk memberikan foto terburuk yang bisa dia dapatkan. Tunggu. Kamu Eric Clayton, anaknya Om Ben Clayton dan Tante Susie? Tanya yang membuat Eric tidak jadi melajukan mobilnya dan menatap Safiera sambil mengangguk. "Jangan bilang kalau kamu itu..." Safiera laki suara. "Ya, aku emang dia, dan aku yang dapat foto kamu yang banyak jerawatnya itu. Hahaha." Pecahlah tawa Eric ketika dia mendengar ucapan Safiera. "Andai aku tahu kalau kamu ini adalah calon yang dijodohkan denganku." Dan setelahnya, tawanya reda, dia malah bicara begini. "Tapi sekarang sayangnya mereka di satu jalur jalan yang bisa dilewati mobil dan mereka tidak bergerak. Makanya, mobil yang ada di belakangnya sudah mengklakson." "Oh sorry, kayaknya aku harus ke pinggir dulu deh." Eric berusaha untuk lanjut jalan dan mencari posisi di mana bisa memarkirkan mobilnya dulu di pinggir jalan itu. Jalur yang dilaluinya memang bisa dilewati oleh mobil, tapi hanya 2 mobil mepet. Jadi, kalau ada 2 mobil dari 2 arah datang, yang satu harus mengalah dulu berhenti supaya tidak keras. "Jadi, kamu sudah menikah dengan orang yang tinggal di daerah sini?" Setelah mendapat tempat untuk menepikan mobilnya di lahan orang, supaya dirinya tidak mengganggu laju kendaraan di jalur sempit itu, Eric kembali bertanya pada Safiera. "Oh, bukan pernikahan sebetulnya. Aku hanya ingin menghindari wajah buruk seseorang yang mau dijodohkan denganku." Ada senyum dari wanita yang duduk di samping Eric itu ketika dia bicara. "Kalau begitu, sekarang aku menyesal kamu sudah milik orang lain." "Hihi, apa kamu juga sudah bersama dengan orang lain?" Gelengan kepala diberikan oleh Eric. "Sejak kita bertemu di pesawat itu, aku sebenarnya mencari dirimu, tapi belum sempat untuk melakukannya dan sudah terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Tapi saat aku punya waktu longgar, malah aku dijodohin. Makanya, tercetuslah rencana itu." "Kamu belum lihat wajahku?" Eric yang ditanya seperti ini pun menggelengkan kepalanya pelan. "Aku udah ilfil duluan karena ingin dijodohin. Jadi, aku berusaha untuk menggagalkan itu." "Ya wajar saja, soalnya mereka berdua memang tidak suka dengan perjodohan dan tidak saling mengenal. Sebagai manusia dengan peradaban yang maju tentu saja tidak akan mau dipaksa-paksa seperti zaman Siti Nurbaya." "Jadi, bagaimana pernikahanmu?"
Apa yang kamu lakuin di sini? Safiera tak mau membahas itu karena dia juga sedang kesal dengan seseorang dan lebih suka menanyakan kepentingan pria itu ada di dusun kecil macam ini. Oh, aku di sini lagi bikin pabrik garmen. Karena kan bisnis papaku ini berhubungan dengan garmen, dan kami memang sengaja membuat pabrik di desa-desa seperti ini, supaya bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah. Jangan bilang pabrik garmen yang ada di depan itu yang lagi dibangun, tanya yang membuat Erik mengangguk pelan. Oh iya, memang itu pabrik garmennya. Betapa sempitnya dunia, ini juga yang membuat Safiera tersenyum simpul. Apa kamu sibuk sekarang? Lagi-lagi sebuah pertanyaan yang membuat Erik menggelengkan kepalanya pelan. Kenapa? Safiera mengangkat bahunya pelan. Aku malas cari taksi, dan aku juga lagi malas ngambil barang-barangku. Aku mau pulang ke rumah. Apa kamu bisa mengantarku ke Jakarta? Lagi-lagi sebuah pertanyaan yang membuat Erik mengerutkan dahi. Berantem dengan suamimu? Gelengan kepala dan senyum terurai dari bibir wanita itu. Ini sebuah kebodohan. Akan kuceritakan di jalan betapa sengsaranya aku gara-gara dirimu. Harus berpura-pura dan hidup di rumah gubuk. Ya ampun, aku gak bisa bayangin. Sekarang aku sudah tahu siapa yang dijodohkan denganku. Dan sekarang aku mau pulang ke rumah. Hahaha, sepertinya itu cerita yang menarik. Dan aku rasa aku tidak harus datang ke pabrik itu sekarang. Senyum mereka di bibir Safiera. Begitupun juga dengan Erik yang sudah putar balik. Aku rasa ini yang terbaik. Aku cukup bilang pada Dedi kalau semua hubunganku dengannya hanyalah pura-pura. Dan aku tidak perlu lagi susah payah hidup dalam kondisi serba kekurangan selama setahun. Cukup seminggu dan semuanya sudah selesai. Lagi pula, aku juga sudah tahu pria macam apa orang yang aku ajak kerjasama. Dia tidak sejujur yang aku pikirkan. Safiera mengambil kesimpulan sendiri seperti ini di jalan dengan perasaannya yang memang masih gundah. Dia masih kesal dan masih emosi. Lagi pula, Safiera juga tidak menyangka kalau ternyata orang yang dijodohkan dengannya adalah orang yang memang ingin ditemuinya sejak 6 bulan yang lalu saat dirinya bertemu dengannya di pesawat. Hahaha, jadi seperti itu nasibmu setelah menikah dengannya, ya ampun. Erik tentu saja terkekeh mendengar semua cerita itu sepanjang jalan. Tapi, tentu saja, Safiera menyortir ceritanya. Dia tidak menceritakan semuanya. Masalah kecoa yang ditemukannya di kamar mandi, Safiera tak cerita kalau dia naik ke pelukan Rama. Masalah sendalnya yang hilang membuat dirinya digendong oleh pria itu juga, dia tidak menceritakannya. Termasuk berbagai macam kontak fisik, terutama saat Safiera mengecup Rama di depan ibunya juga dia tidak menceritakannya. Hanya cerita yang lucu-lucu dan datar saja. Intinya, semuanya sudah dimodifikasi dan hanya menunjukkan kekesalannya saja dengan permainan sandiwara yang dibuat olehnya. Ya sudahlah, aku rasa aku bisa menyelesaikan semuanya dan tidak perlu lagi memikirkan masalah itu. Apa tadi kamu berjalan untuk mencari jalur pulang ke Jakarta? Safiera menggelengkan kepalanya pelan. Aku sedang jalan-jalan pagi di kampung itu dan kesasar. Tapi kalau kamu langsung ke Jakarta begini, apa dia nggak akan nyariin kamu? Senyum Safiera pun terurai sambil mengeluarkan handphone di sakunya. Apa gunanya teknologi? Aku bisa menjelaskan semuanya lewat telepon. Tapi apa benar, Safiera memang akan menghubungi Rama lewat telepon dan menyelesaikan semuanya seperti yang dia katakan pada Erik?